bird on a tree. I'm just sitting here. Baik, selamat malam ya. Jumpa lagi bersama Ardos Channel ya. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan materi kuliah kita, kuliah online ya. Pada pertemuan ke-12 dengan topik manajemen persediaan ya. Mohon Anda ikuti. Kalau ada yang tidak Anda mengerti silakan Anda tanya. Nah, manajemen persediaan, kuantitas pesanan ekonomi ya, ekonomi order quantity, just in time dan teori kendala. Nah, manajemen persediaan sangat terkait dengan kemampuan perusahaan untuk menjadi pesaing yang kuat, baik masa kini maupun masa yang akan datang ya. Nah, di sini memahami manajemen persediaan tradisional dengan menggunakan model ekonomi order quantity atau memahami manajemen persediaan kontemporer ya, just in time atau total order ya. Nah, dasar-dasar manajemen persediaan tradisional ada biaya pesanan, ada biaya perencanaan, dan ada biaya penyimpanan ya, ordering cost ya, setup cost, carrying cost. Nah, alasan-alasan tradisional untuk menyimpan persediaan yang pertama, untuk menyeimbangkan biaya pesanan, memuaskan permintaan pelanggan, untuk menghindari fasilitas manufaktur yang tidak bisa bekerja, dan seterusnya, silakan Anda baca. Kemudian ekonomi order quantity, suatu model memperhitungkan biaya akibat persediaan yang paling ekonomis ya. Nah, di sini total cost sama dengan P biaya penempatan dikali D permintaan tahunan dibagi Q. Q ini jumlah unit yang dipesan ditambah C biaya penyimpanan per unit dikali ya jumlah unit yang dipesan dibagi 2 ya, atau P dikali Q dibagi P dikali D bagi Q, ini sama dengan biaya pesanan. C dikali Q bagi 2 itu biaya penyimpanan ya. Contoh, PT Perkasa, sebuah perusahaan jasa mengurus surat jaminan ya, di mana biayanya nih D-nya 25 permintaan ya, kemudian Q-nya unit ya yang dipesan, kemudian P harga ya, C biaya penyimpanan ya, biaya penyimpanan C. Maka hitung total biaya pesanan dan biaya penyimpanan. Caranya biaya pesanan P dikali Q bagi P dikali D bagi Q sama dengan 40 dikali 25.000 bagi 500, maka diperoleh 2.000. Sedangkan biaya penyimpanan C dikali Q bagi 2 ya, biaya penyimpanan $2 kali 500 unit bagi 2, maka diperoleh 500. Sehingga total biaya untuk persediaan tersebut yaitu 2.000 ditambah 500 atau sama dengan 2.500. Ini dia yang biasa. Nah, kita lihat bagaimana kalau berdasarkan ekonomi order quantity, di mana Q sama dengan EOQ atau sama dengan akar dari 2 dikali D dikali V bagi C. Ya, maka di sini diperoleh ya Q-nya sama dengan 1.000, akar 1 juta. Nah, biaya pesanan sama dengan P dikali B 40 dikali 25.000 unit dibagi Q. Q-nya adalah 1.000. Q-nya itu adalah ekonomi order quantity. Ya, diperoleh 1.000. Biaya penyimpanan C dikali Q bagi 2 ini sama dengan 2 dikali 1.000 bagi 2 sama dengan 1.000. Maka secara total 1.000 tambah 1.000 sama dengan 2.000. Kalau yang umum tadi total biayanya adalah 2.500. Berarti dengan menggunakan model ekonomi order quantity ada pengiritan kembali pesanan. Ya, biaya pesanannya dari 2.000 menjadi 1.000, kemudian biaya penyimpanan naik dari 500 menjadi 1.000 ya. Nah, biaya pesanan akibat ekonomi order quantity ini terjadi pengiritan 50% dari 2.000 menjadi $1.000 ya. Nah, asumsi yang harus dipenuhi ekonomi order quantity, kebutuhan satu periode dapat diketahui, biaya pesanan setiap kali pesanan sama, biaya pembelian setiap unit sama selama satu periode, kemudian biaya pemerahan sama, pemakaian persediaan setiap hari sama. Kalau di just in time, untuk meningkatkan keuntungan, memperbaiki daya saing perusahaan. Kedua tujuan di atas dapat dicapai dengan mengontrol biaya-biaya, memperbaiki kinerja pengiriman dan kualitas ya. Perbedaannya salah satunya, kalau yang tradisional ekonomi order quantity
memecahkan masalah konflik antara biaya pesanan dengan perencanaan persediaan dengan biaya penyimpanan. Ya, dipecahkan dengan memilih tingkat persediaan yang meminimumkan biaya. Sedangkan just in time, permasalahan yang di atas ini, ya, ini ditolak oleh just in time. Kenapa? Just in time menolak adanya biaya penyimpanan. Ya, just in time menolak untuk menggunakan persediaan sebagai solusi. Ya, sebagai solusi. Jadi kalau persediaan disiapkan, maka akan disimpan. Nah, just in time itu ditolak. Tidak perlu ada persediaan. Kapan dibutuhkan persediaan, di situ datang persediaannya. Itulah yang dikatakan just in time. Nah, berikutnya nanti Anda baca ini. Kemudian ada 3 masalah yang just in time. Pemeliharaan preventif, total kontrol kualitas, menjaga relasi yang baik dengan supplier. Nah, theory of constraints, perusahaan manufaktur dan jasa harus memilih campuran produk yang akan mereka hasilkan dan jual. Keputusan tentang produk campuran dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan, keuntungan perusahaan. Ya, nah seorang manajer harus memilih alternatif yang memaksimumkan laba. Pendekatan yang bisa dipakai adalah dengan mengasumsikan bahwa hanya biaya variabel berbasis unit relevan dalam keputusan produk campuran. Oke. Nah, apabila terdapat keterbatasan sumber daya dan permintaan pasar, maka pembuatan keputusan harus mempertimbangkan kondisi kendala tersebut. Kendala tersebut berupa ada kendala internal, ada kendala eksternal, ya. Nah, kendala internal faktor-faktor yang membatasi yang berasal dari dalam perusahaan, sedangkan eksternal udah sampai produknya di luar baru ketahuan, itu dikatakan kendala eksternal. Orang lain mengetahui apa permasalahan produk kita, itu dia ya. Nah, ada kendala yang mengikat suatu produk campuran menggunakan semua sumber daya yang dimiliki. Kendala kendur, ya, kendala yang dimiliki oleh sumber daya yang tidak sepenuhnya digunakan oleh produk campuran tersebut. Nah, ini contoh fungsi tujuan maksimum laba L sama dengan $300 X ditambah 600 Y. Kendala internal terbatas, ya, ketersediaan sumber daya atau faktor produk jam kerja. X ditambah Y lebih kecil sama dengan 80, ini kegiatan mengasah, ya. X ditambah 3Y lebih kecil sama dengan 120, ini membor. 2X ditambah Y ini sama dengan 90. Di mana kendala eksternal permintaannya X lebih kecil sama dengan 60, Y lebih kecil sama dengan 100, ya. Nah, tentukan kombinasi produk X dan Y untuk menghasilkan laba maksimum. Kombinasi secara grafik X 30, Y 30. Dari mana ini nanti kita tunjukkan. Di mana labanya diperoleh di sini, ya. 300 kali 30 X, Y-nya tadi 30, diperoleh 27. Asumsi seperti ini. Ini, ya. Nah, kita lihat yang pertama tadi untuk mengasah, yang pertama persamaan pertama X ditambah Y sama dengan, ya, lebih kecil sama dengan 80. Berarti kalau mau kita tarik titik-titiknya, kalau mau kita hitung X, maka ini 0. Berarti X sama dengan 80. Kalau mau kita hitung Y, berarti X-nya 0. Berarti Y sama dengan 80. Yang kedua, ya, X ditambah 3Y lebih kecil sama dengan 120. Ini persamaan kedua. Kalau kita mau menghitung X, berarti Y-nya 0. Berarti X sama dengan 120. Kalau kita mau menghitung Y, berarti X-nya 0. Berarti Y, perkalian pindah ke sebelah berarti menjadi pembagi. Berarti Y sama dengan 120 bagi 3. Ya, Y sama dengan 120 bagi 3 atau sama dengan 40. Yang ketiga, ya, 2X ditambah Y lebih kecil sama dengan 90. Berarti X sama dengan, berarti Y-nya 0. Perkalian 2 kali X sama dengan 90. Berarti kalau pindah, ya, perkalian tersebut berarti menjadi pembagi. Berarti untuk mencari X, 2-nya pindah ke sebelah. Berarti 90 bagi 2 sama dengan 45. Y berarti ini 0. Berarti Y sama dengan 90. Maka
titik-titik sebaran ini, transaksi XY inilah kita tarik ke garis. Ya, contohnya di sini ini 20, ya, 40, 60, 80, 100, 120. Ya, 20, 40, 60, 80, 100, 120. Contoh ya, nanti Anda buat. Yang pertama 80x, jika 80x ya, Y-nya juga 80. Ini, maka kita tarik ya titik perjumpaan di antara kedua titik tersebut, contoh ini. Ya. Nah, kemudian yang persamaan kedua, X-nya 120, Y-nya 40, berarti ini. Ini ya. Kemudian yang ketiga, X-nya 45, ini 50, berarti 45 ini. Ya. Y-nya 90, ini. Oke, ini dia. Ya. Maka berdasarkan ini kita tarik titik-titik ya. Yang pertama tadi 80 ke 80, kita tarik 80 ke 80. Ya. Yang kedua, X-nya 120, 40. Ini. Ya. Sorry. Oke. Kemudian 45X ya dengan 90. 90 ini. Ya. Maka dengan kita tariknya garis diagonal memotong kedua titik X dan Y, mana daerah yang mendekati ke area 0, inilah area yang paling maksimumnya nanti. Ya, area yang maksimum. Oke. Nah, kalau kita lihat ada titik di sini, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Ya, kita lihat. Ada titik pertama. Berarti ini X 0, Y 0 karena di titik 0. Titik yang kedua ini tadi A. Ini B. C, D. Ya, ini yang A, yang B ini berarti X-nya 0, Y-nya 45. X-nya 0, Y 45. Yang C berarti titik perpotongan ya. Berarti titik perpotongannya ini dengan ini ya. Berarti ini kurang lebih inilah nanti yang 30 tadi, ini yang 30 tadi. Nanti Anda coba di kertas grafik ya. X-nya 30, Y 30. Yang D ini ya. Oke, ini D, C, B, A, ya. Oke, nah yang D, X-nya ini 45, ya, 45, X 45, Y 0, 45 tadi ini ya. Titik gambar pertama, ya 45, oke, ini dia. B ini tadi garis 120 40 ini ya, 40. Ini tadi 40. Oke. Karena dia titiknya ini 40 ya. Baik. Nah, ada 4 di sini. Kalau kita masukkan ke persamaan, tadi L sama dengan 300X ditambah 300 berapa ini? Ya, ini 300x 600y ya, 300x 600y 600y. Maka kita masukkanlah yang pertama 00 udah pasti 0, berarti ini bukan ya. Kalau saya coba zoom, oke, nah saya hapus ya.
sudah pasti 0. Yang B, L sama dengan 300 dikali X. X untuk yang B, 0. Ditambah 600 dikali 40. Atau ini sama dengan 24.000. Ya, 24.000. Yang C, laba sama dengan C. 300 dikali 30 ditambah 600 kali 30 sama dengan 9.000 ditambah 18 berarti sama dengan 27. Kemudian yang D, L sama dengan 300 dikali 45 ditambah 600 dikali 0 sama dengan ya berapa ini? 12, 13, 500. Maka kalau kita lihat di sini, kalau kita ambil satu keputusan mana yang lebih besar menguntungkan, maka itu titik yang C. Yang ini. Ini ya. Ini. Inilah area yang menguntungkan tersebut. Ya, dengan laba maksimumnya yang paling tinggi 27.000. Itulah dia ini. Ini ya, 27.000. Dari mana 27.000? Caranya seperti ini tadi. Oke. Nah, baik. Saya kira sampai di sini pertemuan kita. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan Anda tanya, bisa di YouTube kita atau bisa Anda sampaikan secara langsung atau di WA grup kita. Saya kira cukup pertemuan kita. Selamat malam. Horas.